Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 567 Tuan Muda Morgan yang sangat mengerikan. Saat Morgan dan Sylvana berdansa di aula, semua tamu mulai membicarakan mereka dengan suara rendah. Tentu saja Sylvana memiliki identitas khusus, dan dia tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun selama bertahun-tahun. Namun kali ini, Sylvana justru berdansa dengan seorang pemuda yang tidak tahu dari mana asalnya, dan keduanya tampak berbincang dan tertawa. Ini membuat orang semakin curiga dengan identitas Morgan. Banyak pria yang menyukai Sylvana di aula melihat pemandangan ini dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kemarahan. Beberapa menit kemudian, musik di aula perlahan-lahan selesai. Morgan akhirnya menghela napas panjang dengan cepat melepaskan tangan yang dia letakkan di pinggang Sylvana. Mungkin suatu kehormatan besar berdansa dengan Sylvana di mata orang lain, tapi ini bukan hal yang baik bagi Morgan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Sylvana mencubit Morgan dan lebih dari 10 kali. Morgan merasa pinggangnya hampir putus karena wanita ini. Saat Sylvana menatap Morgan dengan senyum tipis dan baru saja membuka mulutnya untuk berbicara, tiba-tiba dia melihat seorang pengawal berlari ke arah Sylvana dengan tergesa-gesa. Sylvana menoleh untuk melihat pengawal itu dan bertanya tanpa ekspresi, "David, ada apa denganmu?" Pengawal ini sudah bertahun-tahun bersama Mandala, maka dari itu Sylvana tampak akrab dengan pengawal ini. "Nona, Tuan Mandala meminta Anda untuk datang. Ada sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda." Pengawal itu melirik Morgan dan berkata dengan suara rendah kepada Sylvana. Sylvana bisa melihat seperti apa kepanikan di wajah pengawal itu. Ini berarti pasti ada sesuatu yang penting. Dia pun langsung menoleh kepada Morgan dan berkata, Morgan, ada hal yang harus kulakukan. Kamu bisa bermain sendiri dan menikmati pesta ini. Aku akan pergi dulu." "Ya." Morgan mengangguk pelan. "Ayo pergi," teriak Sylvana kepada pengawal di sampingnya dan langsung berjalan menuju kantor Mandala. Morgan menatap punggung Sylvana dan matanya tampak bingung. Saat ini, Morgan masih khawatir apa Mandala telah menemukan dirinya. Namun, Morgan berpikir, jika Mandala tahu bahwa dia sudah di sini, Mandala pasti akan datang untuk berbicara dengannya dulu. Morgan pun merasa bahwa mungkin dia hanya terlalu banyak berpikir. Di sisi lain Sylvana mengikuti pengawal ke kantor Mandala. "Ada apa kakek memanggil ke sini?" Setelah Sylvana memasuki kantor, dia duduk di sofa dengan sangat santai, dan bertanya kepada Mandala sambil tersenyum. "Fana, cepat ganti pakaianmu. Aku akan membawamu ke Surabaya untuk menemui seseorang," kata Mandala dengan cemas. "Ganti pakaian untuk bertemu seseorang, sekarang juga?" Ketika Sylvana mendengar kata-kata Mandala, dia tercengang, ekspresi wajahnya sangat bingung. Dia bangkit dan berkata, "Kakek, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Pestanya belum selesai. Ada apa? Kenapa kakek justru akan membawaku ke Surabaya?" "Aduh, aku tidak dapat menjelaskan banyak padamu sekarang. Sebaiknya kamu pergi dan ganti pakaianmu." Mandala menjawab dengan cemas. "Tapi ada begitu banyak tamu di aula. Jika aku pergi sekarang, apa yang akan dipikirkan orang-orang itu?" Sylvana mengerutkan kening dan wajahnya sangat enggan. Lagi pula, banyak teman Sylvana yang datang ke sini hari ini dan mereka baru saja memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Kue ulang tahunnya juga belum dipotong, jadi sangat tidak pantas baginya untuk pergi sekarang. "Fana, dengarkan aku. Orang yang akan kamu temui itu sangat penting. Aku akan membiarkan seseorang menangani pesta ini. Jangan khawatir tentang pestanya. Ganti pakaianmu dan ikut aku," kata Mandala buru-buru. Setelah beberapa saat tertegun, dia berteriak dengan nada bingung. "Bahkan jika orang itu sangat penting, apakah itu masih lebih penting daripada orang-orang di pesta ini?"
Sylvana jarang melihat Mandala terburu-buru. Tentu saja, orang yang kumaksud untuk kamu temui lebih penting daripada orang-orang di pesta ini. Mereka tidak ada apa-apanya dengan orang itu. Mandala tidak mau menjawab secara langsung. Ketika Sylvana mendengar kata-kata Mandala, dia tercengang. Ekspresi wajahnya sangat bingung setelah ragu-ragu sejenak. Dia bertanya dengan suara rendah, "Kakek, siapa dia? Siapa Yanak bisa membuat kakek begitu cemas seperti ini?" Mandala mentap Sylvana. Dia mengenal karakter Sylvana dengan sangat baik. Dia tahu jika dia tidak menjelaskan ini dengan jelas, Sylvana tidak akan pergi bersamanya. Jadi dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, "Fana, sudah ku bilang aku akan membawamu pergi menemui orang yang sangat penting. Aku akan memperkenalkan tamu penting kepadamu. Apa kamu keberatan?" Sylvana berpikir sejenak dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Apa maksud kakek Tuan Muda Bachtiar dari Surabaya itu?" "Ya, Tuan Muda Morgan Bachtiar." Mandala mengangguk ringan, lalu melanjutkan, "Tuan Muda Morgan seharusnya ada di sini hari ini, tetapi karena kelalaian dan kecerobohanku, aku meninggalkan ponselku di kantor dan tidak menerima panggilan telepon dari Tuan Muda Morgan. Pengamanan pesta ulang tahun kali ini cukup ketat, aku tidak memberikan Tuan Muda Morgan undangan, jadi Tuan Muda Morgan pasti tidak bisa masuk. Selain itu, dia belum menghubungiku sekarang. Aku curiga Tuan Muda Morgan langsung kembali ke kota Surabaya karena dia marah. Oleh karena itu, aku akan membawamu ke kota Surabaya untuk meminta maaf secara langsung kepada Tuan Muda Morgan." "Astaga, bukankah itu hanya Tuan Muda Morgan saja? Jika dia pergi, biarkan saja, apa masalahnya?" kata Sylvana dengan tidak sabar dengan ekspresi cemberut. "Fana, kamu tidak tahu Tuan Muda Morgan ini. Identitas Tuan Muda Morgan sangat istimewa, dan latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Setiap bisnis besar yang ada di Provinsi Jawa Timur, adalah perusahaan milik Tuan Muda Morgan. Ini hanya sebagian perusahaan yang ada di Provinsi Jawa Timur, ada perusahaan lain di provinsi lain, dan bahkan di dunia. Orang besar seperti dia bukanlah orang bisa disakiti oleh keluarga Sandika. Itu sebabnya, aku harus pergi dan meminta maaf padanya," kata Mandala dengan wajah khawatir. "Kenapa Tuan Muda Morgan bisa begitu berkuasa?" Sylvana tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penasaran ketika dia mendengar kata-kata Mandala. Mandala berkata dengan suara rendah kepada Sylvana, "Kamu tahu C. Jansen dari Surabaya? Aku pernah mendengar tentangnya." Si Kak Evana mengangguk pelan. "Bagaimana dengan Hadi?" Mandala terus bertanya kepada Sylvana. "Aku pernah mendengarnya juga." Sylvana mengangguk lagi. "Kedua orang ini adalah bawahan Tuan Muda Morgan. Sekarang kau bisa mengerti betapa berkuasanya Tuan Muda Morgan, bukan?" bisik Mandala kepada Sylvana. Setelah mendengar kalimat ini, Sylvana tercengang dan ekspresi wajahnya seolah tak percaya. Sebenarnya Sylvana juga tahu tentang Jansen dan Hadi dengan sangat baik. Salah satu dari mereka adalah sosok yang sebanding dengan kakeknya, Mandala. Namun, kedua orang ini ternyata bawahan Tuan Muda Morgan Bachtiar yang disebutkan kakeknya. Betapa mengerikannya latar belakang Tuan Muda Morgan Bachtiar ini. Saat ini, Sylvana mulai menerka-nerka seperti apa orang itu dan seberapa banyak kekayaan yang dia miliki.